Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li salamati dinina wa dunyana wa akhrana binati du'a al-qabul ila hadratir rasul wa alihi wa azwajihi min anbiya al-muslimin jamil malaik sahabati wa tabi'in min a'immatin kulana wa nashana qadri bisadatina man sadin inna kuntum muslimin يا أولي أدي البلدة مشاهد والدينا ومعلمين من شيخنا جدتنا وعلى ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وأهد قلبي. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ويشترط لصدق النية ألا يكذبها العمل فمن يطلب العلم مثلا ويزعم أن نيته في تحصيله أن يعمل ويعلم فإن لم يفعل ذلك عند التمكن منه فنيته غير صادقة. وكمن يطلب الدنيا ويزعم أنه إنما يطلبها لأجل الاستغناء عن الناس والتصدق على المحتاجين وصلة الأقربين فإن لم يفعل ذلك عند القدرة عليه فلا أثر لنيته. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, masih kita pelajari tentang pentingnya kita harus selalu memasang niat-niat yang baik. Karena niat itu merupakan dasaran daripada amal-amal. Apabila orang itu sudah memiliki niat yang baik, ya, itu masih niat saja sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Ketika orang itu sudah memiliki niatan yang baik, maka asalkan benar niatnya itu, sungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada orang itu untuk bisa melakukan apa yang diniatkan itu. Termasuk kita dianjurkan apapun, ya, yang perkara-perkara yang mubah, seperti kita tidur, kita makan, minum. Mungkin orang bersenang-senang dengan istri atau suami. Itu kita disuruh meniatkan untuk ibadah. Meniatkan untuk menunjang ibadah kita. Sebab selama orang itu punya niatan untuk ibadah, maka apapun yang dilakukan, walaupun itu yang sifatnya duniawi, maka termasuk bernilai ibadah, ya. Dan termasuk amal akhirat, gitu. Bukan termasuk dunia, ya. Kemudian beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan, ya, wa yushtaratu li sidqin niyyati alla yukadzibu al-amal. Orang itu, ya, benar apa tidak niatnya, ya. Kalau orang itu benar, niatnya benar, ketika masih niat itu sudah dicatat kebaikan dan pasti akan diberi pertolongan, gitu. Nah,
apakah niatnya orang itu benar apa tidak? Itu syaratnya gitu. Disyaratkan bagi benarnya niat itu alla yukadzibu al amal, tidak dibohongkan oleh pengamalan. Artinya kalau orang itu sudah niat sungguh seperti kita ya, siang tadi saya niat sungguh, saya niat nanti akan jamaah di Masjid Jami' akan mendengarkan ya majelis taklim di Masjid Jami', saya akan juga niat iktikaf di Masjid Jami', saya akan melakukan amalan ya menanti sholat setelah sholat ya. Kalau kita ini sungguh-sungguh niat kita itu ketika kita niat itu sudah dicatat satu kebaikan utuh itu. Dan pasti ketika orang itu benar niatnya direalisasikan oleh Allah, ditolong gitu loh, terwujud betul gitu loh ya, karena berkat niatnya yang sungguh-sungguh itu Allah memudahkan, Allah ngasih pertolongan. Jadi kalau orang itu sudah niat begitu misalnya padahal tidak ada uzur yang sangat ya, terus tidak hadir, tidak dilakukan ya, berarti niatnya masih belum benar gitu loh. Pasti masih setengah-setengah gitu loh. Kalau niatnya benar pasti terwujud, tidak mungkin tidak, itu sudah janji Allah ya. Itu makanya disyaratkan bagi benarnya niat itu tidak dibohongkan oleh pengamalan. Nah, di sini dicontohkan, faman yatlubul ilma masalan, maka barang siapa yang mencari ilmu ya, seperti kita ini mencari ilmu misalnya, wa yaz'u anna niyatahu fi tahsilihi an ya'mala wa yu'allim, dan dia menduga bahwa niatnya mencari ilmu itu untuk diamalkan dan untuk diajarkan. Memang kita dianjurkan ya, setiap kita berangkat mencari ilmu itu ya, di samping niat ingin menghilangkan kebodohan, niat meningkatkan ibadah, meningkatkan ketakwaan ya, niat mencari ridha Allah, termasuk kita belajar ilmu itu niat saya amalkan ya. Saya belajar ilmu akan saya amalkan, dan kalau saya sudah mampu saya ajarkan ya. Orang sudah niat begitu gitu loh, menduga saya sudah niat mengamalkan ilmu yang saya pelajari dan saya mengajarkan misalnya. Bagaimana benar apa enggak niatnya itu ya. Dilihat aja nanti faktanya ya, buktinya ya apa nanti itu. Wa illam yaf'al dzalik inda tamakkuni minhu fa niyyatuhu ghairu shadiqah katanya. Maka jika dia tidak melakukan apa yang diniatkan ketika ada kemungkinan, ketika ada kesempatan gitu loh, ada kemungkinan bisa mengamalkan, tapi dia tidak mengamalkannya, tidak melakukannya, bagaimana? Faniyatu ghairu shadiqah. Berarti menandakan niatnya masih belum benar itu. Masih belum benar. Kalau benar betul tidak mungkin. Tidak mungkin gitu loh. Kalau orang itu sudah niat betul, tidak dibantu oleh Allah, tidak mungkin gitu loh. Ya. Kalau orang itu sudah niat betul, tidak mungkin mendapatkan kesulitan, tidak mungkin sudah. Orang niat apa saja, ya, asalkan sungguh-sungguh loh. Orang hutang misalnya, ya, asalkan sungguh-sungguh. Ketika hutang itu mau membayar hutangnya dengan sungguh-sungguh, sedikit pun tidak ada kecampuran niat beling, ya. Pasti tidak mungkin tidak itu, pasti dimudahkan oleh Allah, pasti dibisakan untuk nyaur, tidak mungkin tidak gitu. Ya. Cuma kadang-kadang orang itu meling gitu loh. Sebenarnya sudah diberi kemampuan oleh Allah, masih eman, masih dibuat tambahan modal dan sebagainya. Nah ini yang menyebabkan ya bohong orang ini berarti. Ya. Sebenarnya selama niatnya itu benar, pasti tidak mungkin tidak ada kesulitan gitu. Ya. Orang misalnya mau kawin ya, dengan orang perempuan, ya, niatnya saya niat akan berbuat baik kepada istri saya, melaksanakan kewajiban. Saya akan mencukupi nafkah kepadanya. Selama niat yang tulus begitu, tidak mungkin kesulitan, tidak mungkin, karena sudah niat begitu, gitu. Ya. Pasti dimudahkan oleh Allah. Jadi kenyataannya kalau orang itu tidak mengamalkan apa yang diniatkan, berarti niatnya masih setengah-setengah, gitu loh. Niatnya masih belum sungguh-sungguh, niatnya masih belum benar, gitu loh. Ya, makanya kita harus ketika niat suatu itu yang baik harus yang sungguh-sungguh gitu loh. Yang sungguh-sungguh. Jadi ketika orang itu sudah niat sungguh-sungguh itu, masih niat itu sudah dicatat itu ya.
Nah, yang tahu sungguh-sungguh apa enggak ini Allah, ya. Allah. Jadi makanya diceritakan dulu ada orang di antara orang solehin ketika lewat di padang pasir, ya, pada dalam kondisi paceklik, ya, di masyarakat kekurangan sandang pangan, ya. Dia pas lewat di lautan pasir itu dia punya niatan betul, ya Allah, kalau sekiranya ini jadi makanan pokok milik saya gitu, saya sedekahkan semua ya Allah. Tapi Allah tahu, andaikan benar-benar orang ini punya kekayaan seperti itu pasti tidak mungkin tidak. Allah yang tahu gitu loh. Allah sudah menurunkan wahyu kepada nabinya, katakan bahwa niatan yang baik sudah saya terima. Jadi seperti orang sudah melakukan sedekah seperti itu, ya. Asalkan sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguhnya andaikan orang ini memang dikasih kekayaan betul, pasti tidak eman, ya. Itu berarti benar niatnya. Contohnya lagi sekarang, wakaman yatlubud dunya, dan seperti orang mencari dunia, kerja, berusaha mencari dunia, wa yazumu annahu innama yatlubu li ajli al-istighna 'anil nas. Jadi ketika berangkat, ya, mencari dunia itu punya niatan yang tulus supaya saya kepingin mencari rezeki yang halal, ya. Saya kepingin mencukupi diri saya dan keluarga saya supaya jangan sampai minta-minta, ya. Jangan sampai tomak kepada manusia, ya. Dan saya kepingin, ya, sebagian dari hasil yang aku peroleh aku infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan dengan hasil yang aku peroleh saya pakai untuk justru menyambung hubungan kekeluargaan saya, ya. Ya. Bagaimana orang ini? Ya dilihat saja nanti, ya. Ketika sudah benar-benar berhasil kerjanya itu loh. Fa illam yaf'al dzalik indal qudrati alaihi, maka jika dia tidak melakukan hal itu ketika sudah mampu gitu loh, sudah berhasil, ada kemampuan, ada kelebihan, kok tidak dilaksanakan apa yang tadi sudah menjadi keniatan itu, fala athara liniyati, maka tidak ada hasilnya, tidak ada bekasnya bagi dia, ya tidak berguna, tidak bermanfaat niatnya gitu loh, ya. Tapi kalau orang itu memang benar, ya, niatnya sungguh-sungguh tulus, ya, sungguh, ya. Jadi ketika orang kerja itu memang benar-benar kepingin mencari yang halal, terus kepingin mencukupi dirinya dan keluarga supaya jangan sampai, ya, minta-minta pada orang lain, jangan sampai tamak pada orang lain. Kemudian sebagian hasilnya diinfakkan, ya. Ada orang-orang yang membutuhkan untuk menyambung hubungan kerabatnya, ya. Kalau orang itu niatnya betul gitu loh, sejak niat itu sudah dicatat itu. Jadi ketika kerja kelihatannya seperti cari dunia, tapi dapat pahalanya apa? Mencukupi keluarganya, dapat pahalanya sedekah kepada orang yang membutuhkan, dapat pahalanya menyambung kerabat. Nah, dapat pahalanya dia berarti melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, mencari rezeki yang halal, ya. Kalau niatnya betul, dan selama niatnya betul pasti akan terwujud gitu loh, apa yang diniatkan itu, kalau niatnya sungguh-sungguh, ya. Jadi untuk membedakan orang itu niatnya benar apa tidak benar itu, ya, tergantung bagaimana nanti, ya, faktanya, ya, buktinya setelah dia berhasil, ya. Jadi atas dasar ini kita harus sungguh-sungguh kalau niat itu loh, dan harus yakin bahwa berkat niat yang baik ini pasti ditolong oleh Allah, ya. Pasti dimudahkan oleh Allah, ya. Makanya sebagaimana yang pada pengajian yang lalu kita sampaikan, orang itu ketika mau apa saja sudah, ketika bangun apa saja, walaupun untuk pribadi, ketika bangun rumah, ketika beli kendaraan, itu supaya memasang niat yang baik gitu, ya. Sebab apa? Sebab ketika orang itu memasang niat yang baik, niat ibadah, di samping dimudahkan untuk melaksanakan hal itu, ya, kemudian
apa yang dilakukan walaupun sifatnya duniawi jadi ibadah karena niatnya yang baik itu. Tapi sekali lagi asalkan sungguh-sungguh niatnya gitu loh. Ya. Yang tahu ya dirinya sendiri dan Allah yang tahu orang ini sungguh-sungguh hanya ataukah setengah-setengah niatnya. Ya. Seperti orang misalnya mau beli kendaraan, ya. Niatnya tulus ya, sungguh-sungguh saya beli kendaraan saya pakai untuk ngaji, ya. Untuk silaturahim. Barangkali ada saudara yang membutuhkan saya pinjami. Itu asalkan sungguh-sungguh gitu loh. Itu ya tidak sia-sia kendaraan itu loh. Ya. Mulai belinya itu bukan jadi dunia yang menipu gitu loh, tapi jadi amalan akhirat. Ya. Walaupun mahal ini ada nilainya di akhirat. Mengeluarkan biaya. Jadi pembiayaan ngerumat mobil itu loh. Bahkan apa itu? Termasuk dari ibadah gitu loh. Kalau benar niatnya gitu loh. Terus benar apa enggak ya tergantung nanti setelah punya mobil betul kok tadinya niat pakai ngaji kok enggak dipakai ngaji ya berarti bohong gitu. Berarti niat yang dulu enggak ada manfaatnya, enggak ada pahalanya gitu. Niat yang dulu itu enggak ada pahalanya. Ya hanya main-main aja gitu. Kok setelah punya mobil misalnya dulu niatnya untuk silaturahim, kok tidak pernah silaturahim, malah justru makin jauh sama keluarga. Dulu niatnya kalau ada orang yang ya saudaranya yang butuh akan dipinjami. Ternyata ketika temannya minjami tidak dipinjami misalnya, padahal ya, ada kemungkinan. Nah berarti orang yang demikian ini tidak benar niatnya dulu, kurang sungguh-sungguh. Ketika niat itu kurang sungguh-sungguh ya tidak ada artinya sudah, tidak manfaat gitu loh. Ya berarti tidak termasuk amal akhirat tapi termasuk dunia ini. Termasuk dunia. Itu pentingnya niat itu begitu gitu. Pokoknya selama orang itu niat sungguh-sungguh tidak mungkin tidak baik itu tidak mungkin gitu. Ya, apapun ya. Sekarang setelah diterangkan ya niat yang benar dan niat yang tidak benar ya. Artinya niat yang sungguh-sungguh dan niat yang tidak sungguh-sungguh ya. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ingin menerangkan tentang sesuatu yang berbentuk maksiat. Itu apa bisa diniati untuk kebaikan? Ini beliau menerangkan tidak bisa sama sekali gitu. Wan niyatu la tu'athiru fil ma'asi syai'an. Niat itu tidak bisa memberi pengaruh dalam kemaksiatan sama sekali. Artinya kalau wujudnya itu maksiat, walaupun diniati ibadah di akhirat, tidak bisa sudah. Kalau wujudnya maksiat ya sudah maksiat. Ya. Jadi misalnya apa? Misalnya orang ya, apa? Ya, melakukan ya keharaman ya. Ya. Katakan kepingin menyenangkan, ada misalnya laki-laki, ada orang perempuan ya, saya kepingin niat menyenangkan hati itu ya, seakan kasihan orang ini susah, saya tak dekati, saya tak ajak omong-omong dua-duaan apa misalnya begitu, saya niat menyenangkan supaya tidak susah. Nah, begitu itu apa walaupun niatnya menyenangkan orang yang tapi wujudnya adalah maksiat ya apa tidak bisa gitu loh. Niat yang baik itu menjadi baik dengan perbuatan yang maksiat ya. Atau menurut Islam kita memang diperintah untuk menyebarluaskan salam gitu loh, menyebarluaskan salam, tapi ada tuntunannya gitu loh ya. Kalau laki-laki sama laki-laki ya, kalau laki perempuan yang sama mahramnya tidak masalah, tapi kalau yang lain mahram tidak bisa. Saya supaya tidak dikatakan sombong saya tak salami aja, saya tak salaman sama teman. Nanti kalau tidak salaman dikatakan sombong saya tak niat akrabnya, supaya akrab sebaik tak salaman aja. Saya niat supaya tidak dianggap sombong, supaya saya tetap baik. Misalnya begitu. Tidak bisa gitu loh. Ya, jadi diniati apa saja kalau sudah prakteknya itu haram ya haram gitu loh. Misalnya kepingin mengadakan pengajian cek rame ya, supaya rame anu aja sudah. Ya, diundangkan penyanyi ya misalnya. Diundangkan penyanyi ya, supaya syiar Islam supaya banyak yang menghadiri majelis ya. Misalnya demikian. Walaupun niatnya untuk itu supaya orang senang, tetap ya, tidak bisa gaduh antara al-haq dan batil gitu apa?
Wala talbisul haqqo bil batil, ya. Jangan dicampur antara yang dan yang batilnya. Banyak contohnya ini banyak gitu. Ya. Nah, ini wan niyatu la tu'athiru bil ma'asi, ya. Niat itu tidak memberi pengaruh dalam kemaksiatan, ya. Jadi niat baik, tapi kalau caranya maksiat ya tetap maksiat, dilarang. Kadang-kadang orang niat membantu orang, tapi dengan mencuri gitu loh. Atau dengan mencari dengan cara yang tidak batil, korupsi atau tombok, togel apa. Nanti saya kalau dapat tak sedekahkan. Nah itu apa? Walaupun niat tulus, saya melihat orang fakir miskin, saya tak apa? Tombok, ya, togel, nanti kalau saya hasil saya sedekahkan. Tidak bisa gitu loh. Niat yang baik tadi terus membolehkan yang haram, tidak bisa. Tetap haram. Lebih baik tidak usah sedekah kalau kamu enggak. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan ya judi, tidak usah sedekah sudah, daripada nanti sedekah niat bantu orang tapi lewat cara yang tidak benar, ya. Dicontohkan oleh beliau, kama anna tathhira la athara lahu fi najisil ain. Sebagaimana sesuci, untuk bersuci itu tidak ada pengaruh dalam najis ain. Maksudnya ya, orang mensucikan sesuatu yang najis gitu. Jadi ada benda najis, untuk mensucikan itu ya tidak butuh niat gitu loh. Walaupun diniati, saya niat mensucikan najis, tapi caranya tidak benar gitu loh. Dicuci dengan air kencing misalnya, saya niat mensucikan najis, nah, tapi cara nyucinya apa? Dicuci dengan air najis, atau tidak mengikuti syariat. Ada najis yang ya, najis air dicuci hanya dipel gitu saja, dipel, diratakan dipel. Saya niat mensucikan najis, dipel. Bagaimana ini? Ya tidak bisa suci, malah justru makin rata, makin rata. Jadi misalnya ada di rumah ada apa najisnya, ya. Saya niat mensucikan najis, tapi caranya tidak cocok dengan syariat, hanya dipel gitu saja. Tidak bisa suci, malah tambah merata seluruhnya. Itu contohnya. Bagaimana? Tidak usah niat, yang penting cocok dengan syariat gitu lah. Yang penting apa yang dilakukan itu sesuai dengan syariat, ya. Mencuci najis misalnya, ya pakai niat pokoknya dengan air yang suci, dengan cara yang ya, dibenarkan menurut syariat, ya sudah suci, tidak butuh niat gitu. Ya. Nah, maksiat seperti itu gitu loh. Ya. Yang penting orang itu wujudnya atau kenyataannya maksiat, walaupun dunia tidak ada gunanya gitu loh. Yang jadi ya maksiat itu, perbuatan dosa itu gitu loh. Ya. Jadi niat yang baik tidak bisa, ya, tidak bisa merubah maksiat menjadi tidak maksiat. Ya. Kadang-kadang mungkin banyak di zaman akhir ini, ya, orang ya jelas-jelas itu maksiat, tapi niatnya ini untuk syiar, untuk ini kadang-kadang. Ya, ini sama sekali tidak benar menurut Islam, ya. Faman wafaqa insanan ala, ya, di antara contoh-contoh tidak bisa niat yang baik tapi dengan melakukan maksiat, ya. Contohnya apa? Faman wafaqa insanan ala ghaibati muslim, ala ghibati muslim. Barang siapa yang menemui seorang manusia, jadi ketemu kawannya atau ketemu saudaranya dalam keadaan ngerasani sesama orang Islam. Jadi temannya itu sedang rasan-rasan gitu. Terus dia ketemu. Wada'a annahu yaqsidu bidzalik idkhala surur. Ya. Dan dia menyangka bahwa dia sengaja akan menemui temannya, padahal jelas-jelas di situ apa? Rasan-rasan. Atau dia jelas, ini saya kalau datang ke situ pasti dijak ngerasani orang, pasti. Wis langganan gitu loh. Orang ini apa? Selalu suka ngerasani orang. Kalau saya menemui itu pasti dijak ngerasani orang. Terus dia tahu begitu, dia wis enggak enak saya tak niat menyenangkan supaya tidak tersinggung, supaya saya tak niat menggembirakan hatinya kawan saya, kasihan saya. Wis tak temani aja sudah apa? Ya. Nah, ini tidak bisa gitu loh. Niat menyenangkan hati orang-orang, tapi ya, di situ wujudnya ngerasani gitu loh. Ya. Jadi kalau orang itu ingin menemui temannya, kalau dijak rasan-rasan, dia
mau tidak mau harus mengingatkan gitu loh. Mengingatkan, mungkin dengan cara apa, kalau memang bisa ya minta maaf, kita semua masih belum tentu mungkin salahnya awak-awakan lebih banyak saking Allah tidak membuka aib kita. Misalnya Allah membuka ya kesalahan kita, kekurangan kita barangkali lebih banyak daripada orang itu ya. Diingatkan begitu ya. Dan orang itu belum tentu ya. Siapa tahu kalau orang itu tobat kita tidak tahu ya. Dan apa? Belum tentu orang ini matinya dalam keadaan jelek, mungkin kita juga tidak tahu. Kenapa sih kita ngerasani orang kan apa? Ya, itu diingatkan begitu kalau bisa gitu loh. Tapi kalau orang misalnya tidak bisa, ya tidak usah mendekat daripada nanti apa? Ya, ikut apa? Maksiat. Ya, sebab walaupun dia sendiri tidak melakukan tapi merestui ada di tempat maksiat itu, dia sama dihukumi seperti orang yang melakukan maksiat. Nah, ini maksudnya barang siapa yang menemui seorang manusia dalam keadaan riba, ngerasani orang gitu. Wada'a, dan dia menyangka, mengaku annau yaqsidu bidzalik, dia menemui temannya tadi itu loh dengan niatan untuk menyenangkan hatinya ya. Menyenangkan hatinya. Bagaimana ini? Bahwa ahadul muhtabain, maka orang yang datang tadi itu termasuk salah satu dari kedua orang yang menggunjing, sama gitu loh, persis. Jadi walaupun dia meneng tok, manduk-manduk tok ya. Yang ngomong membuka aibnya orang lain ini yang satu, dia diam mendengarkan. Sama itu, bukan berarti pokoknya aku gak melok-melok meneng tok aku. Tidak bisa gitu loh. Jadi yang mendengarkan itu persis dosanya dengan yang ya ngerasani itu sama gitu ya. Contohnya lagi, beliau mengatakan waman sakata 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan barang siapa yang diam dari amar ma'ruf nahi mungkarnya, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tahu padahal ada saudaranya atau temannya ya meninggalkan sholat misalnya, tidak sholat, atau tahu bahwa saudaranya ini melakukan kemungkaran, kemaksiatan ya. Wada'a, dan dia mengaku ya annahu, bahwasanya dia nawa bisukuti at-tawaqqi an kasri qalbil mubashir. Ya, dengan dia diam, tidak mau mengingatkan ya. Dia menjaga diri dari apa? Menyakiti hati orang yang melakukan maksiat itu. Wah, nanti kalau saya ingatkan dia tersinggung, dia apa? Terus sakit hatinya, ya apa nanti? Ya, tidak enak saya apa? Nah, sudah, supaya dia tidak tersinggung, supaya dia tidak apa nanti ya, sakit hatinya, ya sudah, saya diam aja sudah, tetap saya kancani, saya temani dia. Nah, bagaimana orang yang begitu? Katanya wa huwa syarikuhu fil itsmi, maka orang ini ikut serta ya dalam dosa sama gitu, persis ya. Jadi misalnya orang tidak sholat ya, saudaranya atau temannya tidak sholat, dia tahu ya bahwa dia tidak sholat, tetap dia kawani gitu loh. Tidak diingatkan juga dia tidak nyingkri gitu loh, tetap dikawani, makan bersama, barang bersama ya. Ini katanya sama gitu loh dengan kalau dia sendiri itu tidak sholat ya. Jadi karena dianggap menyetujui orang yang tidak sholat sama dengan dia sendiri tidak sholat ya. Walaupun dia sergap sholat, tapi kalau dia apa ya menyetujui orang yang tidak sholat ya, sama dengan dia termasuk orang yang tidak sholat. Itu maksudnya apa? Fahuwa syarikuhu fil ismi ya. Atau orang yang melakukan maksiat, tahu maksiat, mestinya kan dia harus nahi mungkar ya, mencegah kemungkaran kalau bisa. Kalau enggak ya dia harus apa? Menyingkir gitu loh. Hanya ingkar dengan hati, tidak setuju hatinya sama kemaksiatan ya. Terus berusaha untuk memohon ampunan kepada Allah atas kekurangan kita, tidak bisa nahi mungkar itu loh, kita yang kurang gitu loh ya. Ya, mestinya begitu gitu loh ya. Seperti ada orang ngerasani tadi, kalau tahu ketika datang kok ngerasani, jangan ngerasani ya, bagaimana cara yang baik? Kalau kita tidak bisa mengingatkan, kita pamitan yang baik ya, minta maaf ya, saya sudah kadung janjian tadi apa, walaupun bohong tidak apa-apa, asalkan untuk menghindar dari apa, perbuatan dosa gitu loh. Kalau memang bisanya demikian supaya ya apa bisa keluar ya, minta maaf saya ada perlu tadi ya,
ada perlu saya tidak bisa ya. Itu kita diusahakan begitu. Jangan sampai terus wis pokoknya aku niat nyenengno atine koncoku. Tidak bisa gitu loh. Niat yang baik itu kalau ya, ditempatkan pada kemaksiatan ya tetap maksiat. Tidak ada pengaruhnya. Nah, sekarang wa idza ta'allaqat an-niyatul khabithatu bil amali thayyib afsadathu wa sayyarathu khabithan katanya. Dan apabila niat yang jelek itu ya, niat yang jelek berkaitan dengan amal yang baik. Jadi amal soleh, amal baik tapi dikaitkan dengan niat yang jelek. Bagaimana ini? Afsadathu wa sayyarathu khabithan. Maka niat yang jelek itu akan merusak amal yang baik dan akan menjadikan amal yang baik itu menjadi jelek. Ya. Berbeda dengan niat yang baik dalam kemaksiatan. Tidak bisa merubah maksiat menjadi baik gara-gara niatnya baik, tidak bisa gitu kan? Kalau wujudnya maksiat diniati baiknya bagaimana tetap maksiat. Ya. Tapi kalau niat jelek ya, disertakan dengan melakukan kebaikan, ini bukan apa? Niatnya yang berubah menjadi baik bukan, tapi perbuatan baik tadi berubah menjadi jelek gitu lah. Ya. Jadi apabila berkaitan niat yang jelek dengan amal yang baik seperti sholat ya. Sholat itu amal soleh gitu. Tapi dicampur niatnya karena pamer ya. Kepingin dipuji oleh orang ya. Kepingin dapat kedudukan, kepingin dapat perhatian orang ya. Dicampur dengan niat yang jelek. Bagaimana ini? Maka ya, niat yang jelek itu akan bisa merusak dan menjadikan sholat menjadi jelek gitu loh. Menjadi bukan taat malah maksiat gitu loh. Bukan taat malah justru dianggap perbuatan dosa yang besar. Dianggap termasuk syirik gitu loh. Termasuk syirik. Dianggap termasuk penghinaan kepada Allah. Bukan dengan sholatnya bukan mengagungkan Allah, malah justru mengejek Allah gitu loh. Kalau orang itu nah, niat ibadah tapi niatnya karena manusia ya. Nah, dalam hadis man shalla yurai bahwa apa? Bahwa faqad asyraka. Man shoma wa yurai faqad asyraka. Wa man tasaddaqa yurai bahwa faqad asyraka. Al hadits tahu kama qol. Barang siapa yang salat tapi pamer, kepingin puji orang. Barang maka sungguh dia musyrik kata Nabi. Barang siapa yang puasa tapi pamer, maka dia musyrik. Barang siapa yang sedekah tapi pamer, dia musyrik kata Nabi. Ya. Dalam hadis yang lain, man ahsana sholata hina yarahu nas wa asa'a hina yakhlu fa huwa istihanatun istahana biha rabbah. Al hadits atau kama qol. Barang siapa yang baik sholatnya ketika dilihat orang, baik, bacaannya fasih, karena mungkin jamaahnya banyak ya, maka suratnya dipanjangkan ya, bacaannya fasih. Ya. Tapi kalau sendirian, ya apa? Ya baca surat yang pendek kadang-kadang cepet-cepetan ya. Ini kata Nabi gitu, istihanatun, penghinaan kepada Allah. Jadi bukan ibadah, tapi justru menjadikan Allah murka ya. Makanya kenapa ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya dicontohkan oleh Allah ketika Nabi itu melakukan Mi'raj ya, Isra dan Mi'raj itu diantaranya Nabi ini dilakukan operasi ya, dibelah dada beliau dibersihkan. Padahal sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya hati yang paling bersih, yang paling suci ya. Yang paling suci. Tidak ada hati yang seperti hati Nabi. Ya, tanpa dilakukan pembersihan sudah paling sucinya hati Nabi Muhammad itu. Dan andaikan Allah menghendaki tanpa dilakukan operasi itu apa? Allah Maha Kuasa langsung dibersihkan. Ya. Tapi kenapa gitu loh? Kok Nabi sebelum Isra Mi'raj itu apa? Dibelah dada, dibersihkan. Langsung melihat Nabi. Ini semata-mata sebenarnya apa? Ya, di samping untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang diterima, tapi sebenarnya untuk umatnya ini loh. Ya. Untuk pelajaran orang itu kalau menghadap kepada Allah, ingin sampai kepada Allah,
ingin diterima oleh Allah ya harus butuh dioperasi hatinya itu loh. Dari penyakit-penyakit hati gitu loh. Dari penyakit hati terutama yang paling berbahaya itu ar-riya dan ujub ya. Ar-riya wal ujub ini yang paling berbahaya. Riya itu ya ada apa karena manusianya itu loh. Selama masih ada campuran karena manusia masih merusak itu ya. Tidak ada baiknya sama sekali. Bukan namanya ibadah malah justru dikatakan perbuatan maksiat yang besar. Dikatakan musyrik ya. Ya. Enggak ujub itu merasa dirinya yang bisa, merasa dirinya punya, melakukan apa? Wah, merasa saya bisa ini, perasaan di hati gitu lah. Merasa bisa, merasa punya ya. Jadi sehingga diakui siapnya. Ini namanya ujub yang akan merusak amal ibadah ya. Nah, karena itu di dalam sebuah hadisnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ya, dari Nabi. Sahabat Mu'adz pernah didawi oleh Nabi langsung gitu ya. Nah, Nabi mengatakan kepada sahabat Mu'adz, wahai sahabat Mu'adz, ketahuilah bahwa Allah itu telah menciptakan 7 malaikat. 7 malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu. Allah menciptakan 7 macam malaikatnya. Setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi, Allah menempatkan 7 malaikat itu di masing-masing langit. Jadi langit pertama ada malaikat sendiri yang jaga pintu langit pertama. Langit kedua ada yang jaga pintu langit kedua. Sampai langit ke-7. Terus setiap hari amalan manusia itu loh, amalan manusia seluruh dilaporkan, dinaikkan ke atas. Ya itu nas Quran ini. Amalan manusia itu dilaporkan setiap hari itu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalihu yarfa'u. Mungkin sholatnya orang ya dinaikkan ya. Ketika sampai di langit yang pertama ya ada yang jaga ya. Disuruh berhenti itu ya. Disuruh berhenti, berhenti di situ dulu. Saya diserai oleh Allah untuk ngoreksi ya. Orang yang punya kebiasaan ngerasani orang, suka ngerasani orang gitu kan. Ini malaikat yang pertama diserai itu. Pokoknya selama orang ini suka ngerasani orang, jangan sampai lewat amalnya. Ya. Jadi sampai langit pertamanya sudah berhentikan, terus ambil itu amalnya dilipat-lipat terus lemparkan pada orang yang melakukan. Ya. Artinya tidak diterima, justru apa? Akan membuat hina orang itu. Ya. Datang lagi malaikat bawa amalan yang lebih baik dari yang pertama. Karena orang ini tidak biasa ngerasani orang ya. Ya. Sampai lulus langit yang pertama diterima ya. Dibukakan ini. Naik. Ketika pada langit yang kedua ditahan. Berhenti. Saya diserai oleh Allah untuk ngoreksi amalan yang diniatkan karena dunia. Orang ini ternyata dengan amalannya, ibadahnya karena kepingin dunia. Masih langit kedua ya, ditolak dan dilemparkan sama orang itu. Karena dengan ibadahnya ada yang diniati kepingin dunia gitu. Ya. Kemudian naik lagi, malaikat membawa amalan yang lebih baik dari amalan yang pertama kedua. Langit pertama lulus, diterima karena tidak biasa ngerasani orang. Langit kedua sudah diterima karena tidak ada niatan untuk dunia. Tapi ketika langit ketiga ditolak gara-gara orang ini punya sifat sombong. Ya. Sombong. Ya. Artinya merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, suka meremehkan orang, tidak mau menerima nasihat orang, ya, tidak mau menerima saran orang lain. Itu dikenai sombong. Amalnya tidak bisa diterima. Apapun bentuk amalnya, sebanyak apapun tertolak masih di langit ketiga. Ya. Datang lagi, malaikat membawa amalan yang lebih baik dari semua itu. Pada langit pertama lulus karena tidak biasa ngerasani orang. Langit kedua lulus karena sudah tidak ada niatan kepingin dunia dengan ibadahnya itu. Yang ketiga lulus karena tidak ada sifat sombong. Ternyata langit keempat gagal gara-gara dia punya sifat ujub. Jadi seolah-olah dirinya yang bisa, seolah-olah dirinya yang punya. Oh ini saya, ini apa? Maka ditolak, tidak diterima. Kemudian datang lagi malaikat membawa amalan yang lebih baik dari sebelumnya. Langit pertama lulus karena tidak biasa ngerasani orang. Langit kedua lulus karena
tidak ada niatan untuk dunia. Langit yang ketiga lulus karena orang ini tidak ada sombong. Langit keempat lulus karena tidak ada sifat hasud, tidak ada sifat ujub. Ketika langit yang kelima ternyata apa? Gagal. Gara-gara orang ini punya sifat hasud, suka iri kepada orang. Kalau ada orang lain dapat nikmat tidak senang, ya Pak? Dapat nikmat tidak senang, itu ya penyakit hati yang harus dioperasi itu, gitu loh. Jadi kalau orang itu kepingin ibadahnya sampai kepada Allah, diterima oleh Allah, ya mau tidak mau harus dioperasi. Dicontohkan dalam Isra Mi'rajnya Nabi itu loh, sebelum menghadap Allah, ya. Itu dioperasi, dibersihkan. Ini untuk ngasih contoh pada kita, gitu loh, Pak. Ya. Nah, kita sebenarnya sholat itu mi'raj, gitu loh. Kalau Nabi Muhammad mi'raj itu apa? Dengan roh dan jasadnya sebagai mukjizatnya. Langsung Nabi itu dengan roh dan jasad mi'raj. Nah, kita ini sebenarnya mi'raj setiap hari 5 kali. Walaupun jasad kita di dunia, tapi roh kita itu naik kepada Allah, menghadap kepada Allah, gitu loh. Nah, supaya diterima ya harus kita operasi hati kita dulu, hilangkan penyakit-penyakit hati itu, diobati, gitu loh. Ya, diobati sendiri, gitu loh, diberantas. Ya tentunya tidak bisa langsung, ya, sedikit demi sedikit. Yang penting kita tidak ridho dengan sifat jelek yang ada pada kita. Tidak ridho, ya apa? Wah, ini jelek ini, harus begitu pertama, gitu loh. Jangan disetujui terus. Ada sifat hasud, tetap tidak disesali, tidak berusaha dikurangi sedikit. Ya ini nanti akan makin parah, gitu. Ya, jadi pertama kita harus tahu bahwa sifat itu tidak baik. Ya, terus kita harus menyadari bahwa kita masih ada penyakit itu. Terus kita berusaha membersihkan dengan memaksa, walaupun pahit rasanya, berusaha diobati sendiri, gitu. Ya. Itu mengobati penyakit hati ini jauh lebih wajib daripada penyakit-penyakit jasmani yang umumnya manusia, ya, umumnya itu sibuk dengan memelihara jasmaninya, diperbaiki, diobati. Ada penyakit sedikit bingung, ya. Nah, tapi sementara hatinya penuh dengan penyakit, tenang-tenang saja, tidak pernah ada usaha untuk, ya, dioperasi, untuk diobati, untuk dibersihkan. Nah ini, ya. Kemudian malaikat naik lagi membawa amalan yang lebih baik. Ya. Langit pertama diterima karena sudah tidak biasa ngerasani orang. Langit kedua diterima karena tidak ada niatan dunia. Langit ketiga diterima karena ada asal sombongnya. Langit keempat diterima karena tidak ada ujubnya. Langit kelima diterima karena tidak ada hasudnya. Ketika langit keenam gagal, gara-gara orang ini tidak punya rasa belas kasihan kepada orang, gitu. Ya, tidak punya rasa caaken kepada orang. Kadang-kadang orang ditipu, ya. Atau ketika jual beli sampai berani, ya, bohong, berani sumpah palsu, berani menutup cacat. Ini namanya tidak punya rasa belas kasih, gitu. Tidak punya rasa kasihan, ya, pada orang lain, ya. Orang yang demikian ini, biar ibadah apapun sudah sebanyak apapun, tidak akan diterima oleh Allah, ditolak, gitu, ya. Selama tidak ada rasa belas kasih kepada makhluk Allah, ya. Kemudian datang malaikat lagi membawa amal yang lebih baik dari semua tadi yang 6, ya. Langit pertama lulus karena tidak biasa ngerasani orang. Langit kedua lulus karena tidak ada tujuan untuk dunia. Langit ketiga lulus karena tidak ada sombong. Langit keempat lulus karena tidak ada ujub. Langit kelima lulus karena tidak ada hasud. Langit keenam lulus karena orang ini sudah punya rasa belas kasih kepada makhluk Allah. Ternyata pada langit ketujuh gagal. Gara-gara kata malaikat yang ketujuh, mungkin malaikat yang lain tidak tahu. Tapi saya diberitahu oleh Allah, ternyata orang ini kepingin disebut-sebut namanya, kepingin terkenal. Walaupun tidak kepingin dunia, gitu. Tidak kepingin dunia sudah kaya, tapi kepingin, ya, supaya orang dengar bodinya baik, supaya apa? Itu ditolak pada langit ketujuh, ya. Ya. Loh, setelah itu masih ada malaikat yang bawa amalan yang lebih baik dari itu, sudah lulus semua langit 7. Ternyata ketika dihadapkan pada Allah, Allah mengatakan, wahai malaikat, ya, engkau adalah makhluk, ya, tidak tahu apa yang aku tahu. Menurut penilaian Anda, orang ini sudah bersih dari penyakit itu. Ternyata aku maha tahu, orang ini ternyata ada, ya, niatan-niatan yang bukan karena aku, kecampuran niatan, masih tertolak. Sampai sahabat waktu nangis, sangat nangis, ya apa ya kita ini, ya. Akhirnya sampai Nabi ngasih nasihat, ya. Nah, sudah sahabat Mu'ad
supaya Anda selamat ya, amal Anda ini diterima oleh Allah, yang pertama Anda ini harus menjaga lisan gitu. Jadi harus pandai-pandai menjaga lisan. Jangan apa? Ya, jangan sampai pokoknya ngomong wis tidak dipikir, jangan. Ini yang paling penting itu menjaga lisan itu. Karena ini sangat erat hubungan dengan iman. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Kalau orang itu sudah bisa menjaga lisan, insya Allah imannya dijamin benar gitu. Kalau hidup ini sampai mati, tidak pernah ngomong ngawur, tidak pernah ngomong jelek, tidak pernah apa, dijamin imannya selamat gitu. Ya, ya. Tapi kalau orang itu sudah ngawur ucapannya, tidak hati-hati, suka mencaci orang, suka ngerasani orang, suka memfitnah orang, ya jangan diharap imannya akan selamat gitu loh. Islamnya aja tidak selamat gitu kata Nabi ya, Pak. Ketika orang masih merugikan orang dengan lesannya, dengan tangannya, Islam aja tidak selamat Islamnya ya. Al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Bagaimana dengan iman, lebih-lebih lagi gitu loh. Kemudian yang kedua dinasihatkan Nabi, pokoknya kamu jangan suka pamer gitu loh ya, apa-apa itu jangan kepingin pamer barang, berusaha ya, yang tahu hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang bisa hanya Allah, yang menolong Allah, yang menyelamatkan Allah. Sudah titik. Manusia seluruh dunia ya tidak bisa apa-apa ya. Jadi jangan sampai apa-apa kepingin ini karena supaya manusia ini, jangan ya. Terus yang ketiga dinasihati ya, kamu jangan suka sombong gitu. Jadi jangan sampai merasa dirimu lebih baik daripada orang lain. Terus yang terakhir diberi nasihat, kamu ini supaya selamat, supaya punya hati yang welas ya. Ya, artinya supaya kamu ini bisa mencintai orang Islam seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Artinya jangan sampai tega apa ya, menyakiti orang, merugikan orang lain ya, menipu, jangan sampai ya. Jadi kamu harus merasa senang di saat orang lain senang, juga harus ikut merasakan susah di saat orang lain susah. Itu kembali. Jadi kembali dalam kitab ini, niat yang jelek itu kata para ulama termasuk di dalam kitab ini tidak bisa apa ya, dikalahkan oleh amal yang baik. Jadi tetap justru amal yang baik ini kalah menjadi jelek gara-gara niat yang jelek. Walaupun amalnya berupa apa saja ibadahnya ya. Ibadahnya seperti ibadah malaikat, selama masih ada niatan yang jelek akan menjadikan rusak amal itu dan akan membuat amal itu jelek ya. Kaman ya'malu sholihat wa yanwi bidzalik tahsilal mali wal jah. Seperti orang yang melakukan amal-amal soleh, sholat, ngaji, nolong orang, sedekah, baca Quran, apapun amal soleh. Tapi wa yanwi bidzalik tahsilal mal ya. Dengan begitu dia niat memperoleh harta, supaya dapat harta, wal jah, supaya dapat kedudukan ya. Dengan amal soleh. Ini apa? Ya, termasuk akan membuat rusaknya amal itu gitu loh. Akan membuat amal itu yang tadinya baik menjadi rusak gitu loh. Ya, makanya kita ya walaupun mungkin di dalam hadis ya amalan ini bisa mendatangkan rezeki, tetap kita tidak usah niat itu gitu loh. Yang penting kita niat mengamalkan hadis Nabi gitu loh. Melaksanakan sunnah Rasul. Jadi misalnya kita kepingin baca surat Waqiah gitu. Jangan diniatkan karena dunia gitu loh. Sudah pasrahkan sama Allah yang lebih tahu, tanpa kita niati Allah sudah Maha Kuasa. Yang penting kita niat membaca kalamullah. Kita niat mengamalkan hadis Nabi, Nabi merintah. Ya. Orang sholat doa, ya sudah niat itu, jangan niat cek ini supaya dapat ini, supaya tidak usah sudah apa. Ya, yang penting yang kita tuju itu pahala di akhirat gitu loh. Ya, keuntungan di akhirat ini. Itu salah satu contoh supaya kita tidak rugi ya. Apa yang kita amalkan ini supaya benar-benar akan kita dapati di akhirat ya. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa membersihkan hati-hati kita dari segala penyakit-penyakit hati, dan untuk bisa selalu memasang niatan-niatan yang baik sehingga insya Allah amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan kekurangan kita mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillah. Amin. Fil Fatihah.